Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengajian kitab Syarah Al-Hikam sudah sampai pada makalah yang kedua atau kalam hikmah yang kedua. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minas sahwatil khafiyah. Kemarin sudah dijelaskan ya bahwa seorang salik yang posisinya itu di makom asbab, yaitu harus aktivitas duniawi secara normal. Yang sekolah ya harus sekolah, yang kuliah ya kuliah, yang bekerja ya bekerja, yang berdagang ya berdagang. Tapi tiba-tiba pengen melakukan tajrid. Ya, tajrid itu sebuah upaya memutuskan aktivitas duniawi. Nah, dia memilih untuk aktivitas akhirat semata, yaitu dengan menyendiri di sebuah tempat, kemudian zikir, terus ibadah tanpa melakukan aktivitas duniawi. Ternyata sikap yang demikian bila terjadi pada salik yang masih pemula, ya, sesungguhnya dia makomnya asbab tapi pengen tajrid, yang sesungguhnya dia itu harus bekerja profesional di kantor tapi pengen suluk atau pengen kholwat dengan meninggalkan tanggung jawab kantor, tanggung jawab anak istri. Lah demikian itu sesungguhnya minas sahwah al-khafiyah, yaitu termasuk sahwat yang tersembunyi. Kemudian kebalikannya, bagaimana kalau ada seorang salik yang levelnya sudah mutawasid muntahi, ya, di situ sudah memiliki kedudukan, yaitu pada posisi tajrid. Ya, posisi tajrid itu aktivitas sehari-hari ya digunakan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ibadah. Ya, kegiatan sehari-hari yang ngajar, ya, kemudian ya, ibadah, ya, zikir, ya, bimbing murid, bimbing salik, bimbing murid-murid torekoh. Ya. Nah, ini sesungguhnya sudah punya posisi yang istimewa. Dari sisi materi sesungguhnya Allah sudah menjamin, mencukupi orang-orang yang diangkat oleh Allah pada makom tajrid ini. Tapi kemudian ya mendengarkan bisikan orang, ya itu kok nggak pernah kerja, ya, macam-macam. Akhirnya apa? Ngikutin omongan orang, terus mencoba aktif berdagang atau bekerja. Maka sikap yang demikian justru ini ya tidak baik. Ini termasuk inhitatun anil himmatil aliyah, ya. Sudah punya kedudukan di sisi Allah, ditugaskan ya untuk membimbing murid, ya, mulai dari ngaji ilmu, kemudian memberikan kaifiat zikir, memberikan bimbingan zikir torekoh dan sebagainya. Nah, sesungguhnya Allah sudah memberikan kecukupan. Tapi tiba-tiba pengen kerja, pengen dagang. Nah, ini termasuk
inhitatun anil himmatil aliyah, kemunduran dari kedudukan yang sangat tinggi. Jadi dianggap mundur karena apa? Karena ya pengen asbab gitu. Selanjutnya bagian berikutnya ini Ibnu Ajibah menjelaskan, wa amma man jaruta dhahirahu, barang siapa seorang salik yang tajrid dari sisi zahirnya, ya maksudnya secara zahir dia tajrid, ya menyendiri di sebuah tempat meninggalkan aktivitas duniawi, duna batinihi, tapi bukan batiniahnya yang tajrid. Jadi sebatas secara fisik, ya dia menyendiri di sebuah tempat, tapi ilmunya belum dapat, ya amalan kaifiat juga belum menguasai. Jadi sebatas dia pergi menyendiri di sebuah tempat. Di sini duna batinihi, batinnya enggak dilengkapi. Fahuwa kadzabun, maka salik yang atau orang yang mengambil sikap demikian itu termasuk kadzabun, pembohong. Ya, ini bisa menjadi catatan kalau ada orang pengen tajrid, meninggalkan aktivitas duniawi dengan tidak kerja, tapi dia ilmunya nggak mumpuni, nggak mencukupi. Ilmu tentang tasawuf ya nggak ngerti, ilmu tentang zikir juga tidak ngerti. Akhirnya di tempat kholwat yang sedang menyendiri ini ya tidak melakukan aktivitas ibadah. Maka orang yang demikian ini kadzabun, ya dia pembohong, sia-sia, tidak memiliki efek apa-apa. Nah, apalagi punya anak istri ditinggalkan dengan dalih untuk menuju Allah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi di dalam tasawuf ya itu untuk melakukan suluk atau tajrid itu ada syarat-syaratnya. Tidak boleh baru paham ilmu, mabuk ilmu, kemudian pengen meninggalkan aktivitas duniawi, terus pengen suluk, pengen kholwat, ya pengen menyendiri di sebuah gunung tanpa ilmu, ya tanpa memahami kaifiat zikir, maka ini sia-sia. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Kaman kasa, seperti orang yang melapisi an-nahasa, melapisi tembaga, bil fiddati, dengan perak. Ya, jadi orang melapisi tembaga dengan perak. Ya, jadi tembaga dilapisi dengan perak. Batinuhu qabihun, batinnya ancur-ancuran, ya qabih, buruk. Ya sebab dia nggak ngerti ilmunya. Dia pengen tajrid, pengen suluk, tapi nggak ngerti ilmunya. Maka batinnya ya bukan berarti tambah baik, tapi qabihun. Qabihun itu buruk. Ya artinya tidak mungkin memperoleh zauq, ya memperoleh kenikmatan di dalam suluknya ya karena tidak menguasai ilmunya. Wadhuhiruhu malihun, sedangkan zahirnya elok. Elok itu ya secara pakaian mungkin ya dia pakai gamis karena pakaian suluk, pakai gamis putih-putih ya, ditambah pakai udeng-udeng gitu kan. Nah, dari luar kan mempesona. Wih, ini orang luar biasa. Meninggalkan kota menuju kampung untuk suluk, untuk kholwat. Tapi dia tidak memenuhi syaratnya. Ilmunya tidak dapat, kaifiat zikirnya tidak dapat. Maka nampak dohirnya ya bergamis putih, bersorban, berudeng-udeng ya,
kan mempesona ini. Tapi batinnya hancur. Karena ketika dia sedang suluk pasti yang diingat tanggung jawab anak istri. Anak istriku di rumah makan apa? Nah, SPP anakku sudah terbayar belum? Gitu. Jadi nggak ada efek sama sekali. Justru yang terjadi adalah qabih, lebih buruk. Gitu. Nah ini harus menjadi catatan bahwa ketika seorang salik ingin suluk, ya itu harus ngerti ilmunya. Bahkan Imam Ghazali di Ihya itu juga memberikan persyaratan suluk atau kholwat yang sangat ketat. Tidak mungkin orang yang baru belajar tasawuf ya kemudian diperbolehkan suluk atau kholwat. Apalagi sampai ya sekian hari meninggalkan anak istri, apalagi meninggalkan kerjaan kantor dan lain sebagainya. Ini dampaknya lebih buruk lagi. Ya, bisa dipecat, setelah dipecat sumber ekonomi terputus, kemudian masalah bermunculan. Nah ini akhirnya tidak tenang, ya, berantakan lahir batinnya. Itu. Jadi jangan sampai meniru yang seperti ini. Ini maksudnya mu'alif memberikan penjelasan seperti itu. Wa man jarada batinahu, dan barang siapa yang melakukan tajrid batinahu batinnya. Jadi batiniahnya itu tajrid, yaitu aktif melakukan ya kaifiyat zikir atau wadifah zikir, aktif melakukan riyadhah mujahadah ya, batinnya tapi duna dohirihi, bukan aspek dohirnya. Jadi artinya dohirnya tidak nampak, hatinya itu sedang menikmati zikir, sedangkan dohirnya tidak kelihatan apa-apa. Inta tidzalika bahwa kasanun, jika bisa melakukan yang demikian ini baik. Gitu. Jadi batiniahnya selalu ingat kepada Allah, ya istiqomah melakukan wadifah zikir, ya batiniahnya. Sedangkan secara lahiriah dia tetap aktif di tengah masyarakat. Dia ya bekerja di kantor secara profesional. Dia aktif di tengah masyarakat, di organisasi kemasyarakatan juga aktif. Ya, menyembunyikan tadi aspek batiniahnya. Ya, dia sudah mengamalkan ya tingkatan-tingkatan zikir ya, dari yang zahar sampai yang khafi sampai yang sir. Sehingga gerakan batiniahnya itu tidak nampak oleh orang. Tapi sesungguhnya batiniahnya itu sedang mesra, sedang indah, menyaksikan keindahan-keindahan sifat jamal dan jalalullah. Lah, kalau bisa melakukan hal ini, ya, dia tetap aktif dengan aktivitas duniawinya, dia kerja di kantor, kerja di kampus atau dimanapun dia berada, maka ini lebih baik. Ya, kaman kasa, ya, orang yang seperti ini diibaratkan seperti orang yang melapisi alfiddota, yaitu perak. Jadi bahan dasarnya perak, kemudian dilapisi bin nahasi, yaitu dengan tembaga. Jadi dia menyembunyikan batiniahnya ya dengan aktivitas duniawi secara umum ya. Bahkan pakaiannya pun ya tidak menunjukkan pakaian sebagai identitas ya seorang salik, misalkan harus pakai putih-putih, harus pakai udeng-udeng, tidak. Dia ke kantor ya pakai baju kantor, pakai dasi kalau dia memang pakai dasi. Kalau dia bekerja di pasar ya bekerja di pasar. Tapi hatinya memiliki kedalaman ya
di dalam mengingat Allah. Maka orang yang seperti ini itu bahan dasarnya itu bagus, perak, tapi disembunyikan, ditutupi dengan yaitu tembaga, supaya orang tidak perlu tahu siapa saya, orang tidak perlu tahu ya batiniah saya. Lah inilah yang sering dilakukan para sufi untuk menyembunyikan diri. Jadi mereka tidak ingin kelihatan sebagai pengamal tasawuf, tarekat tidak ingin kelihatan. Dia nampak secara umum, dilihat oleh orang, tidak ada yang aneh-aneh, dan juga tidak bawa zikir tasbih kemana-mana, karena tasbihnya sudah ada di hatinya, tasbihnya sudah keluar masuk nafasnya, itu sudah bertasbih gitu. Wa huwa qalilun. Nah, yang seperti ini sedikit gitu loh. Artinya kita diberikan peta oleh mu'alif ini ya, banyak orang yang tergopoh-gopoh pengen suluk, pengen ini, tapi tidak memiliki kelengkapan ilmu. Akhirnya tadi nampak bagus luarnya, sesungguhnya dalamnya ancur-ancuran. Nah, yang kedua, dia menyembunyikan kemesraan hatinya. Kemudian secara lahir dia tidak menampakkan. Nah, ini yang bagus, ini yang qalil, ini yang sedikit sekali. Karena ini perlu kematangan ilmu, kematangan lahir dan batin. Jadi dia sudah tidak perlu penilaian manusia, ya, tidak perlu pujian orang. Selama dia meyakini ini sebuah kebenaran, dia lakukan, dia nikmati, ya, tanpa dia harus ya ada keinginan untuk mencari pujian atau mencari nilai di hadapan manusia. Itu. Lah, wa huwa qalil. Ini sangat sedikit sekali. Idil ghalib, karena kebiasaan annaman tanasyaba dhahirahu tanasyaba batinuhu. Kebiasaan orang itu akan nampak ya dhahirnya itu sebagai gambaran dari batiniahnya. Gitu. Jadi kebiasaannya kan kalau orang kelihatan alim ya biasanya dia pakai pakaian yang sesuai dengan kedudukannya. Tapi yang qalil tadi dia membalik ya, tidak ingin dilihat oleh makhluk, tapi batiniahnya ingin merasakan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man istaghala dhahirahu bil hissi, barang siapa seorang salik yang menyibukkan dhahirnya yaitu aktivitas duniawinya bil hissi dengan kegiatan-kegiatan aktivitas duniawi, ya bekerja, ya ke kantor, ya dagang, istaghala batinuhu bihi. Nah, maka batiniahnya juga akan sibuk dengannya. Jadi artinya aktivitas lahiriah itu juga memiliki pengaruh kepada aktivitas batiniahnya. Itu. Karena itu ya harus dibangun keseimbangan tadi. Keseimbangan artinya wadifah dzikir, riyadhah mujahadah tetap dilaksanakan, kemudian tugas ya, sebagai profesional juga dilaksanakan biar ada keseimbangan. Jadi kaifiat zikir ya dia amalkan, tapi aktif di kantor, di tempat kerja dia juga laksanakan. Ini yang ideal. Ya. Wal quwwatu la takunu fil jihataini. Ya. Yang dominan itu tidak pada dua sisi. Wa man jama'a baina tasridai dzahir wal batin. Jadi barang siapa yang bisa mengosongkan ya tajrid dzahir dan batin. Jadi dzahirnya ya dengan aktivitas ibadah, batinnya juga dengan aktivitas selalu mengingat Allah.
Bahwa as-sadiqu al-kamil, dia adalah orang yang lurus, orang yang benar, yang sempurna. Tapi tahapan ini ya harus disadari, ini tidak bisa ujuk-ujuk, semua berproses, semua ada plus minusnya. Maka kita berjalan sesuai dengan makom kita. Kita ambil ya sebagai orang yang hidup di tengah perkotaan, ya mau tidak mau kita ambil opsi yang seimbang tadi. Kita punya wadifah zikir torekoh, kita selesaikan. Kemudian tanggung jawab kita kerja di kantor, kita selesaikan. Jadi ada keseimbangan antara dohir dan batin. Sekalipun ya di sini ada dinamika turun naiknya, itu cukup dinamis. Tapi ini menjadi bagian dari proses perjalanan seorang salik. Ini dalam opsi yang ideal. Jangan sampai opsi yang pertama tadi, dia memilih fokus ke zikir, kemudian meninggalkan aktivitas duniawi. Pasti jomplang, akan muncul masalah-masalah baru, terutama berkaitan dengan ekonomi, ya, keluarga, dan macam-macam. Nah ini yang pertama ini tidak recommended. Ya, ini sebagai contoh orang yang salah melangkah. Nah, yang ideal yang kedua tadi, proses yang kedua, jadi kaifiat zikir atau wadifah zikir itu dilaksanakan dengan baik. Kemudian aktivitas duniawi, waktunya dagang ya dagang, waktunya ke kantor ya ke kantor, dia normal. Sehingga ada keseimbangan. Urusan ukhrawi dia laksanakan dengan baik, urusan duniawi juga dilaksanakan dengan baik. Sekalipun dalam opsi yang kedua ini ada dinamikanya. Tentu tidak ideal, tapi ini sebuah proses yang mendekati sempurna karena ada keseimbangan lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, ini yang khususul khusus lah, yaitu orang yang melakukan tajrid secara dohir, ya seperti para kiai, para mursyid, kegiatan aktivitas sehari-hari ya hanya ngaji kitab tasawuf, bimbing santrinya, ngimamin santrinya, sholat rawatib, kemudian bimbing zikir santrinya, gitu. Kemudian menemuin tamu, orang yang membutuhkan nasihat. Ini makom yang seperti ini sudah khususul khusus ya, levelnya sudah mursyid yang sudah sekian tahun melakukan riyadhah mujahadah. Jadi dohiriyahnya beliau gunakan untuk aktivitas zikir dan aktivitas agama. Begitu juga batiniahnya, ya levelnya sudah senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya setiap saat, bahkan setiap tarikan nafasnya pun selalu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ini, ya khususul khusus ini disebut bahwa as-siddiq al-kamil. Ini yang benar dan yang sempurna, ya itu. Wahwa ad-dahab, diibaratkan ini seperti emas, ya seperti emas, al-musakhkharu yang berkilau, as-sofi yang murni. Jadi emas 24 karat ya berkilau kena sinar matahari itu kan berkilau, dan emasnya ini murni. Ini ibarat seorang mursyid yang kamil mukamil ya yang aktivitasnya ya hanya digunakan untuk ngaji ya, bimbing santri, bimbing
jamaah bimbing murid, ya ini oleh mu'alif ya diposisikan ya makom khususul khusus. Lah, seorang murid ya tidak boleh kemudian ikut-ikutan memaksakan diri seperti makom gurunya. Karena makom gurunya ini perjalanannya cukup panjang. Ya, puluhan tahun beliau menapaki perjalanan dari level bawah sampai level khususul khusus ini. Maka orang yang sampai pada posisi ini ya diibaratkan seperti emas yang berkilau, emas murni yang berkilau. La alladzi yasluhu li khazanatil muluk. Maka orang-orang yang pada makom khusul khusus ini ya layak di dalam dirinya itu sebagai perbendaharaan sang raja atau Tuhan alam semesta. Ya, kita bisa lihat orang-orang yang pada makom mursyid kamil mukamil ini ya memiliki keistimewaan. Ya, tentu yaitu memiliki basyiratuh qalbi, memiliki kemampuan winarah dan kemampuan zuhud, ya, warok, itu semua meliputi dirinya dan tidak terpesona dengan duniawi. Ini yang paling istimewa ini. Nah, makom ini adalah makom khususul khusus. Bagi para murid harus sadar makom. Jangan memaksakan diri pada makom ini, ya pasti ya akan menemukan masalah baru. Kemudian qala Syekh Abu Hasan As-Sazili, ya Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu berkata, adabul fakir, adab orang yang fakir, ya seorang salik itu posisinya adalah al-fakir yang membutuhkan pertolongan Allah. Al-mutajarrid yang sedang melakukan amaliyah batiniyah gitu ya. Itu arbaatun, ada 4. Jadi seorang fakir yang sedang mutajarrid ya itu ada 4. Yang pertama, al-hurmah lil akabir, ya, senantiasa sikapnya menghormati yang lebih tua, yang lebih dewasa. Itu sikapnya, tidak merendahkan. Yang kedua, warahmah lil asagir, dan memiliki belas kasihan terhadap yang di bawahnya, yang lebih kecil. Jadi dengan yang di atasnya dia hormat, dengan yang di bawahnya dia penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, wal insab min nafsik, dia bersikap keras terhadap dirinya. Artinya dirinya tidak dikasih kesempatan untuk mengikuti hawa nafsu. Dia tegas terhadap dirinya sendiri. Kemudian wa adamul intisar laha, dan dia tidak melakukan toleransi, ya, menolong nafsunya untuk mengikuti hawa nafsu. Gitu. Jadi orangnya disiplin, taat dalam beribadah, keras melawan hawa nafsu. Itu. Kemudian wa adabul fakir al-mutasabbib, adapun adab seorang fakir yang sedang pada makom asbab, ya, itu arbaatun juga 4. Kalau yang tadi fakir yang sedang mutajarrid. Kemudian yang kedua adab seorang fakir yang makom asbab. Ya. Itu juga 4. Muwalatul abror, dia kontinu melakukan perbuatan baik. Ya, termasuk disiplin dalam ibadah, ketaatan, menjauhi segala yang dilarang. Ini muwalah, kontinuitas terus menerus. Kemudian wa mujanabatul fujar, dia menjauhi pergaulan orang-orang yang jauh dari agama. Ya, dia sudah bisa memilah. Kalau saya dekat dengan tukang judi, ya pasti nanti akan berdampak kepada saya. Akhirnya dia memulai memilah mana pertemanan-pertemanan yang bisa membangkitkan semangatnya untuk menuju Allah.
ya tidak ada lain kecuali mendekatkan diri dengan komunitas tarekat atau dengan guru mursyid. Itu. Wa iqa'us sholati fil jamaah, dan dia selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan jamaah. Ini sebagai sebuah ikhtiar ya supaya disiplin dalam melaksanakan perintah Allah secara berjamaah. Kemudian yang berikutnya wa muwasatul fuqara wal masakin, yaitu memberikan perhatian ya terhadap orang-orang fakir dan masakin ya apapun yang dia miliki. Ya, misalnya kemampuannya ya hanya membantu dengan ucapan, membantu dengan air putih, membantu dengan nasihat, ya lakukan. Yang penting bisa menolong, membantu orang fuqara dan masakin. Jadi dia tidak menjauhi fuqara dan masakin. Bima yaftahu alaihi, ya dengan sesuatu yang bisa membuka atasnya. Wa yang bagi lahu, dan seyukyanya juga lahu bagi seorang salik aidon begitu juga ayat ta'adzaba, yaitu bersikap adab biadabil mutajarridin, dengan adabnya orang-orang yang ahli tajrid. It huwa kamalun fi haqqihi, karena itu kesempurnaan di dalam hak dirinya. Nah, cukup sampai di sini, mudah-mudahan membawa manfaat ya, penjelasan lanjutan tentang memahami tajrid dan asbab secara komprehensif. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.